Kami bangga menjadi mahasiswa UPI PGSD Kampus Sumedang. PGSD Unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Aksawi Genat dengan nomor induk mahasiswa 2104427 dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari metode pembelajaran demonstrasi. Yang pertama ada mempertunjukkan objek sebenarnya, yang kedua ada adanya proses peniruan, yang ketiga bahwa ada alat bantu, yang keempat memerlukan tempat yang strategis yang memungkinkan seluruh siswa aktif, yang kelima guru atau siswa dapat melakukannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pupun Fatmawati dari kelas 3D dengan NIM 2101299. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan fungsi dari metode demonstrasi. Manfaat dari metode demonstrasi yang pertama, perhatian anak dapat lebih dipusatkan. Yang kedua, proses belajar anak lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari. Dan yang ketiga, pengalaman dan kesan hasil pembelajaran lebih melekat dalam diri anak. Selain itu juga, metode demonstrasi mempunyai dua fungsi, yaitu metode demonstrasi dapat dipergunakan untuk memberikan informasi dalam menjelaskan informasi kepada peserta didik. Yang kedua, metode demonstrasi dapat membantu meningkatkan daya pikir peserta didik, terutama daya pikir dalam meningkatkan kemampuan mengenal, mengingat, berpikir konvergen, dan berpikir evaluatif. Selain itu juga, metode demonstrasi dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperkirakan apa yang akan terjadi, bagaimana hal itu dapat terjadi, dan mengapa hal itu terjadi. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, materi yang selanjutnya ialah mengenai tujuan. Adapun tujuan penggunaan metode demonstrasi menurut Sumantri yang pertama, mengajarkan suatu proses atau prosedur yang harus dipelajari oleh peserta didik atau dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, mengkonkretkan informasi atau penjelasan kepada peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan pengamatan, pendengaran, dan penglihatan para peserta didik secara bersama-sama. Metode demonstrasi biasanya berkenaan dengan tindakan-tindakan atau proses yang harus dilakukan, misalnya proses mengatur sesuatu, proses mengajarkannya dan menggunakannya, komponen-komponen yang membentuk sesuatu perbandingan suatu cara dengan cara lain untuk mengetahui atau melihat kebenaran tentang sesuatu. Di samping itu, ada pula metode demonstrasi yang mempunyai 4 kelebihan menurut Zamarah. Yang pertama, dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan konkret, sehingga menghindari verbalisme atau pemahaman secara kata-kata atau kalimat. Yang kedua, siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Yang ketiga, proses pengajaran lebih menarik. Yang keempat, siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan, dan mencoba melakukannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ratih Aulia dengan NIM 2107161 kelas 3D. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan penggunaan dari media ajar yang bernama Monopoli Pancasila yang bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, media pembelajaran ini dapat digunakan saat pembelajaran yang berhubungan dengan Pancasila, seperti misalkan pada KD 3.1 kelas 1 SD, yang mana berisikan mengidentifikasikan hubungan antara simbol dan lambang-lambang Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Sebetulnya tidak ada perbedaan khusus yang membedakan cara bermain dari monopoli Pancasila ini dengan monopoli yang biasa dimainkan oleh anak-anak. Hanya saja unsur yang ada di sini diganti dengan unsur-unsur edukatif pembelajaran, seperti misalkan mengganti komponen yang ada dalam monopoli ini sesuai dengan tema pembelajaran yang akan dilaksanakan. Seperti pada pembelajaran kali ini, komponennya diganti sesuai dengan sila-sila atau simbol-simbol dari Pancasila, seperti ada pohon beringin, kepala banteng, simbol padi dan kapas, simbol bintang, dan juga simbol rantai yang ada dalam sila-sila Pancasila. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam memainkan monopoli Pancasila ini ialah membagi terlebih dahulu seluruh jumlah siswa yang ada di kelas menjadi 5 kelompok.
Nah, kemudian 5 kelompok tersebut secara bergiliran akan memainkan monopoli Pancasila ini dengan arahan dan bimbingan dari guru tentunya. Seperti biasa, dalam memainkan monopoli Pancasila ini, hal yang pertama dilakukan ialah mengocok dadu terlebih dahulu. Dan gerakan patung sesuai dengan jumlah dadu yang didapat. Nah, apabila patung tersebut menginjak simbol tanda tanya, maka peserta didik diharuskan untuk mengambil sebuah kartu dan menjawab pertanyaan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, permainan berlanjut. Nah, jika murid menginjak simbol-simbol Pancasila yang lain, maka murid harus menjawab simbol apakah sila Pancasila tersebut dan bagaimana bunyi sila tersebut. Apabila menginjak tanda zong, murid diharuskan untuk menyanyikan lagu wajib ataupun lagu daerah. Seperti itulah cara memainkan atau demonstrasi dari penggunaan media pembelajaran monopoli Pancasila. Nah, semoga dengan adanya demonstrasi ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat menjadi inspirasi untuk media pembelajaran mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Sekian pematerian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.